Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemerolehan semantik mata kuliah psikolinguistik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4, Afra Perlianti Kusma Putri dengan NIM terakhir 05, Aisyah Nur Fadila dengan NIM terakhir 014, Afinda Wahyu Pratiwi Putri dengan NIM terakhir 015, dan Marisa dengan NIM terakhir 027. Perolehan semantik. Kajian deskriptif tradisional bahasa biasanya dimulai dari analisis fonetik, dilanjut analisis morfologi, dilanjut analisis sintaksis, kemudian muncullah linguistik generatif, transformasi dari Chomsky 1957-1965, maka pengkajian bahasa beralih pada komponen sintaksis, karena komponen inilah yang dianggap otonom. Selanjutnya dalam psikolinguistik, pemerolehan bahasa dimulai dari pemerolehan sintaksis, dilanjut dengan pemerolehan semantik dan pemerolehan fonologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Nur Fadilah. Pemerolehan semantik dalam perkembangan terakhir sejalan dengan perkembangan teori linguistik generatif transformasi yang lebih mengedepankan komponen semantik, maka dalam psikolinguistik kajian memperoleh bahasa pun dimulai dari komponen semantik. Kemudian baru dilanjutkan dengan kajian pemerolehan sintaksis dan kajian pemerolehan fonologi. Pada tahun pertama dalam kehidupannya, seorang bayi menghabiskan waktunya untuk mengamati dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang ada di sekitar kehidupannya. Pengamatan ini dilakukan melalui seluruh panca inderanya. Apa yang diamati dan dikumpulkan itu menjadi pengetahuan dunianya. Berdasarkan pengetahuan dunianya inilah, si bayi memperoleh semantik bahasa dunianya dengan cara melekatkan makna yang tetap pada urutan bunyi bahasa tertentu. Menurut Larson, untuk dapat mengkaji pemerolehan semantik anak-anak, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan makna atau arti itu. Ada beberapa teori mengenai makna dan juga semantik. Menurut salah satu teori semantik yang baru, maka dapat dijelaskan berdasarkan apa yang disebut fitur-fitur atau penanda-penanda semantik. Ini berarti makna sebuah kata merupakan gabungan dari fitur-fitur semantik ini. Lalu menurut Bollinger, ada suatu masalah yang sukar dipecahkan oleh teori semantik, yaitu masalah bagaimana menarik garis pemisah antara yang disebut sintaksis dan yang disebut semantik. Demikian juga antara yang disebut makna dengan yang disebut pengetahuan kognitif. Untuk memecahkan masalah itu, Simon Juntak 1977-1987 mengatakan bahwa komunikasi, pragmatik konteks, makna, dan sintaksis terjadi bersama-sama. Keempat unsur itu merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk menyampaikan pengetahuan, perasaan, dan emosi dari seseorang kepada orang lain. Jadi, kita tidak mungkin dapat memisahkan makna dari sintaksis, karena sesungguhnya makna itu diwujudkan oleh sintaksis, dan sintaksis itu ada untuk mewujudkan makna. Sintaksis dan makna adalah dua buah wujud yang harus ada bersama-sama dalam komunikasi. Dalam perkembangan psikolinguistik, ada beberapa teori mengenai proses pemerolehan semantik, yaitu Teori hipotesis fitur semantik. Asumsi-asumsi yang menjadi dasar hipotesis fitur-fitur semantik adalah 1. Fitur-fitur makna yang digunakan kanak-kanak dianggap sama dengan beberapa fitur makna yang digunakan oleh orang dewasa. 2. Karena pengalaman kanak-kanak mengenai dunia ini dan mengenai bahasa masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan pengalaman orang dewasa, maka kanak-kanak hanya akan menggunakan 2 atau 3 fitur makna saja untuk sebuah kata sebagai masukan leksikon. 3. Karena pemilihan fitur-fitur yang berkaitan ini didasarkan pada pengalaman kanak-kanak sebelumnya, maka fitur-fitur ini pada umumnya didasarkan kepada informasi, persepsi, atau pengamatan. Selanjutnya, perkembangan perolehan semantik menurut Clark 1977. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap penyempitan makna kata. Pada tahap ini berlangsung dari umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak menganggap suatu benda tertentu menjadi satu makna untuk benda itu saja. Contohnya, kucing atau meong yang ada di rumah dan anjing atau guguk yang ada di rumah. Jadi ketika kanak-kanak berada di luar rumah itu tidak berlaku untuk kucing atau anjing yang ada di luar rumah.
Kedua, ada tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini berlangsung dari umur 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mampu menggeneralisasikan suatu kata secara berlebihan. Contohnya, kucing dan anjing berlaku untuk semua hewan yang berkaki 4, termasuk kuda, kerbau, dan sebagainya. Yang ketiga, tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung dari umur 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mampu mengelompokkan benda-benda ke dalam satu medan semantik. Contohnya, yang sebelumnya kucing dan anjing berlaku untuk semua hewan berkaki 4, tetapi pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengenal kata kuda, kerbau, kucing, anjing, dan sebagainya. Jadi ketika melihat anjing, ya anjing saja, kucing, ya kucing saja. Selanjutnya yang terakhir ada tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah umur 5 tahun. Jadi pada tahap ini kanak-kanak sudah mulai mengenal benda-benda ke dalam sudut persepsi bahwa benda-benda tersebut mempunyai fitur-fitur semantik. Dan seiring bertambahnya usia seperti 5-7 tahun, kemampuan anak untuk mengenal benda-benda semakin berkembang. Teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal. Teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal ini diperkenalkan oleh MC Neal 1970. Menurut MC Neal, pada waktu dilahirkan kanak-kanak telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam yang nurani. Oleh karena itu, kanak-kanak pada awal proses pemerolehan bahasanya telah berusaha membentuk satu kamus makna kalimat atau sentences meaning dictionary, yaitu setiap butir leksikal dicantumkan dengan semua hubungan gramatikal yang digunakan secara lengkap pada tahap holofrasis atau makna yang mewakili makna seluruh kalimat. Pemerolehan semantik dalam perkembangan terakhir sejalan dengan perkembangan teori linguistik generatif transformasi yang lebih mengedepankan komponen semantik. Maka, dalam psikolinguistik, kajian memperoleh bahasa pun dimulai dari komponen semantik. Kemudian baru dilanjutkan dengan kajian pemerolehan sintaksis dan kajian pemerolehan fonologi. Pada tahun pertama dalam kehidupannya, seorang bayi menghabiskan waktunya untuk mengamati dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang ada di sekitar kehidupannya. Pengamatan ini dilakukan melalui seluruh panca inderanya. Apa yang diamati dan dikumpulkan itu menjadi pengetahuan dunianya. Berdasarkan pengetahuan dunianya inilah, si bayi memperoleh semantik bahasa dunianya dengan cara melekatkan makna yang tetap pada urutan bunyi bahasa tertentu. Teori yang ketiga adalah teori hipotesis generalisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Anglin. Menurut Anglin, perkembangan semantik anak-anak mengikuti suatu proses generalisasi, yakni kemampuan anak-anak melihat hubungan-hubungan semantik antara nama-nama benda atau kata-kata, mulai dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Pada tahap permulaan, anak-anak akan menyadari hubungan konkret antara benda-benda di sekitarnya. Lalu mereka akan membuat sebuah generalisasi antara benda-benda tersebut dengan kata-kata. Lalu, pada tahap yang paling tinggi, mereka akan menggolongkan kata-kata tersebut dengan butir leksikal. Umpamanya, pada awal perkembangan pemerolehan semantik, anak-anak telah mengetahui kata-kata melati dan juga mawar, melalui hubungan konkret antara kata itu dengan bunga-bunga tersebut. Pada tahap berikutnya, setelah mereka semakin matang, mereka akan menggolongkan kata-kata ini dengan butir leksikal yang lebih tinggi kelasnya atau superordinatnya, melalui generalisasi. Mawar dan melati digeneralisasikan menjadi bunga. Selanjutnya, setelah usia mereka semakin bertambah, mereka akan memasukkan bunga ke dalam kelompok-kelompok yang lebih tinggi kelasnya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, teori hipotesis primitif universal. Teori hipotesis primitif universal mula-mula diperkenalkan oleh Postal, lalu dikembangkan oleh Berwick dengan lebih terperinci. Menurut Postal, dalam Chair 2019-199, semua bahasa yang ada di dunia ini dilandasi oleh satu perangkat primitif semantik universal, dan rumus-rumus untuk menggabungkan primitif semantik ini dengan butir-butir leksikal. Sedangkan setiap primitif semantik itu mempunyai satu hubungan yang sudah ditetapkan sejak awal dengan dunia yang ditentukan oleh struktur biologi manusia itu sendiri.
Birwich dalam Cherry 2019-199 menyatakan bahwa primitif-primitif semantik atau komponen-komponen semantik ini mewakili kategori-kategori atau prinsip-prinsip yang sudah ada sejak awal yang digunakan oleh manusia untuk menggolong-golongkan struktur benda-benda atau asumsi-asumsi yang diamati oleh manusia itu. Birwich dalam Cherry 2019-199 kemudian menjelaskan bahwa primitif-primitif atau fitur-fitur semantik ini tidak mewakili ciri-ciri fisik luar dari benda-benda itu, tetapi mewakili keadaan-keadaan berdasarkan bagaimana manusia memproses keadaan sosial dan fisiknya. Hipotesis primitif-primitif universal ini mau tidak mau harus menghubungkan perkembangan semantik kanak-kanak dengan perkembangan kognitif umum kanak-kanak itu. Itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.